IHSG hari ini pasti berperan cukup signifikan IPO ini karena kan sampai 25% ya peningkatannya pada hari ini sendiri. Oke, kalau misalnya kita lihat worth it atau enggak, sebenarnya kita harus melihat ya valuasi IPO ini kan cukup relatif premium ya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi perdagangan hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Christian Sitorus, Research dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak. Sehat. Baik, kabarnya sehat. Mas Christian, tadi kita baru saja menyaksikan bersama ya terkait dengan IPO emiten emas yang sudah banyak dinantikan oleh investor. Seberapa besar sih Mas IPO dari emiten emas ini akan berpengaruh pada sektor tambang, khususnya kontribusinya terhadap IHSG di perdagangan hari ini, Mas Christian? Oke, untuk sektor emas, untuk emiten tambang tersebut ya, kita melihat ini kan baru hari pertama ya, dan dia langsung tadi langsung auto reject ke atas ataupun arah. Sepertinya dengan melihat prospektusnya sebenarnya kan ini lebih banyak untuk pembayaran hutang ya jatuhnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat mungkin ini arahnya sampai 2 sampai 3 kali karena kan eh, bukan seperti IPO sebelumnya ya. Nah, untuk ekspansi, sedangkan ini untuk membayar hutang dari induknya sendiri. Dan kalau untuk melihat apakah berperan untuk IHSG hari ini pasti berperan cukup signifikan IPO ini karena kan sampai 25% ya peningkatannya pada hari ini sendiri. Dan mungkin didukung dengan emiten-emiten lainnya yang merupakan satu grup dengan perusahaan ini sendiri sih, Mbak. Baik, itu dia tadi reviewnya terkait dengan IPO emiten emas ya. Tadi sudah menyentuh ARA dan ada proyeksi ARA lebih lanjut, ada penguatan lanjutan. Dan Mas Christian masih akan kita bahas juga terkait dengan valuasi emas ya. Tadi cukup tinggi, apakah kemudian Anda lihat harga 2.800-an ini mahal atau cukup worth it untuk bisa entry saat-saat ini. Tapi kita akan bahas lebih lanjut di Market Buzz usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita awali terlebih dahulu dengan melihat bagaimana pembukaan perdagangan di Bursa Asia. Pada perdagangan pagi hari ini, pemirsa, Nikkei dibuka menguat 0,99%. Kemudian STI dibuka melemah 0,14%. Kospi menguat 0,21% dan Hang Seng melemah 0,76%. Dan pemirsa, kita akan lihat bersama juga bagaimana pembukaan di Bursa Amerika, pemirsa. Ya, kita bergeser ke update dari Eropa, pemirsa, Bursa Eropa, data-data terkininya. Ada Stock 600, kemudian DAX dan juga CAC 40. Baik, kita juga akan melihat saham-saham pilihan pada pagi hari ini yang direkomendasikan pemirsa. Ada PGEO, kemudian ada Telkom, ada Antam, ASI dengan masing-masing rekomendasi buy. Kita masih tersambung melalui line Zoom bersama Christian Sitorus, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Mas Christian, tadi kita bahas terkait dengan IPO emas. Kalau valuasinya sudah cukup tinggi seperti ini di IPO hari pertama, Anda melihat harga IPO 2.800-an ini worth it atau enggak sih, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat worth it atau enggak, sebenarnya kita harus melihat ya valuasi IPO ini kan cukup relatif premium ya, Ya, terutama karena dari perusahaan ini belum punya profit dan banyak betul. risiko yang masih harus dilalui. Yang kalau misalnya kita lihat dari valuasinya, PBV dan EV per reserve-nya itu kan di kisaran yang tinggi ya dibanding peers-nya yang lain, terutama Ya. di skenario harga IPO tertingginya. Tapi bukan berarti tidak ada potensi upside, karena apabila nanti proyek PANI-nya berjalan dengan lancar, produksinya sesuai dengan target, maka harga emas tetap mendukung nih, dan saham emas ini bisa menjadi saham dengan pertumbuhan yang cukup solid. Namun kita harus melihat lagi ada risiko di balik perusahaan ini juga. Yang pertama adalah yang tadi belum profit karena 2024 itu rugi sekitar 12,7 juta US dollar ya kalau nggak salah. Kemudian harga IPO-nya yang cukup premium itu kan dengan PBV 6,7 sampai 11,3 kali ya kalau tidak salah juga.
dan EV per reserve dan resource-nya itu lebih tinggi dibandingkan emiten sejenis seperti BRMS ataupun PSAB-nya. Kemudian Capex-nya yang besar dan juga beban utangnya yang tinggi, di mana kan sekarang lagi pengembangan proyek ya, utangnya juga signifikan. Terus apabila nanti operasional dan produksinya juga tidak sesuai asumsi, maka beban keuangannya bisa cukup berat. Artinya valuasinya itu relatif premium, namun ada risiko-risiko yang harus dicermati oleh investor untuk masuk ke saham emiten emas ini sendiri sih, Mbak. Baik, itu tadi masih menunggu lebih lanjut ya bagaimana kinerja fundamental dari emiten emas, tapi potensi upside ini masih ada ya. Kalau kita lihat dari IHSG secara keseluruhan, sentimen politik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, kalau kita lihat ini tampaknya sentimen dari dalam negeri masih belum ada yang terlalu signifikan ya Mas. Apakah kemudian ini artinya volatilitas pekan ini kemudian lebih didominasi oleh keputusan suku bunga China, kemudian data inflasi dari Amerika Serikat, atau seperti apa nih Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat ya dari sisi sentimen sebenarnya minim katalis domestik yang membuat investor ini lebih berfokus pada faktor eksternal, di mana eh, pasar kan masih menunggu rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang menjadi acuan The Fed serta perkembangan kebijakan suku bunga dari PBOC-nya sendiri. Nah, kalau kita melihat arah pasar saat ini sebenarnya relatif dikendalikan oleh faktor eksternal, di mana dari sisi regional keputusan suku bunga PBOC untuk menahan suku bunga acuan menjadi sinyal bahwa Beijing ini masih menjaga stabilitas likuiditas sambil mereka masih melihat nih tekanan ekonomi domestiknya seperti apa. Dan untuk pasar Asia sendiri ini memberi sedikit stimulus ketenangan lah ya, karena kekhawatiran daripada stimulus moneter Cina yang akan berkurang. Dari global tadi dari data inflasi PCE Amerika Serikat menjadi indikator kunci nih, karena The Fed kan menggunakan PCE sebagai barometer inflasi utama untuk perhitungannya. Jika PCE nanti melandai, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed akan kembali menguat, di mana diekspektasikan akan ada 2 kali nanti untuk pemangkasan suku bunganya. Sehingga nanti bisa memicu arus modal kembali ke emerging marketnya itu sendiri sih, Mbak. Baik, itu dia tadi reviewnya bagaimana kemudian perhatian masyarakat saat ini masih tertuju pada keputusan suku bunga dari China dan juga potensi dari suku bunga Amerika Serikat. Mas Christian, kita akan lihat juga tadi saham-saham pilihan yang sudah dilihat di layar televisi, PGEO, Telkom, Antam dan juga ASII. Untuk PGEO dan Telkom, rekomendasinya seperti apa, Mas Christian? Oke, kalau misalnya untuk Pegeo dan Telkom itu kan supportnya itu 1305 dengan resistennya 1345, targetnya itu di 1375 sampai 1400, di mana Pegeo ini secara fundamental ini cukup solid ya, di kita melihat itu penyumbang 72% kebutuhan geothermal di Indonesia saat ini. Terus juga rencana ekspansi 1,5 gigawatt pada tahun 2030. Terus juga produksi yang solid itu ada dari Kamojang, Lahendong, sama Ulu Belulu. Ya. Dan target pemerintah juga terkait dengan bauran energi terbarukan itu hampir 31% lah di 2050. Jadi ini adalah dari sisi fundamental, meskipun sekarang PGO lagi kita bisa bilang lagi underprice ya, sebenarnya lagi terdiskon sih untuk saat ini dari PGO itu sendiri. Nah, kemudian untuk Telkom tadi support di 3160, resisten 3260 dengan target price itu 3300 sampai 3350. Kalau kita melihat Telkom ini berpotensi untuk earnings-nya menguat ya, dengan efisiensi anak usaha. Kan mereka akan efisiensi dari 60 menjadi 20 anak usaha, yang ini bisa menjadi fokus inti perusahaan. Terus juga ada potensi dari IPO-nya Neutro DC, atau ini adalah IPO untuk data centernya Telkom. Nah, di mana ini digunakan untuk ekspansi dan bisa ya kita lihat berpeluang masuk mitra global dan berpotensi menjadi regional players. Dan kemarin juga adanya efisiensi melalui optimalisasi aset yang berpotensi untuk unlock aset itu sekitar 150 triliun. Jadi kombinasi-kombinasi ini secara fundamental itu bisa bilang Pegio dan Telkom saat ini oke untuk buy, di mana khususnya untuk Telkom beberapa hari ini kan mengalami penguatan ya sebetulnya.
Baik, itu dia tadi proyeksi dan rekomendasi yang menarik untuk PGEO dan Telkom. Masing-masing untuk PGEO direkomendasikan tadi target price di 1.400 ya, untuk Telkom di 3.350. Untuk Antam dan ASII seperti apa Mas Christian? Khususnya Antam seberapa menarik Antam di antara pilihan saham komoditas emas lainnya? Oke, kalau Antam itu tadi support 3.90, resisten 3.600, TP-nya itu di 3.720 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Antam ya, yang pertama adalah proxy gold itu ya, yang semakin meningkat harga goldnya itu. Yang kedua adalah di mana Antam ini diantisipasi telah kemarin mengamankan volume dari RKEB-nya itu yang biji nikel sebanyak 16 juta weight metric ton, terus juga operasional dari GAC Nikel yang telah pulih ini akan mendukung target volume Antam sendiri, sehingga kita memperkirakan target volume Antam itu akan semakin meningkat lagi. Kemudian dari proyek smelter grade aluminanya itu kan Antam sekitar 40% ya kepemilikannya, ini akan mulai beroperasi lagi di 2026, which is di tahun depan, dan akan menyerap seluruh penjualan bauksit nih milik Antam ini sendiri. Dan dari kombinasi ini, dari proyek-proyeknya dan dari persetujuan RKEB-nya itu sendiri, ini kita melihat performa yang cukup solid untuk Antam ini sendiri. Ditambah juga dalam beberapa hari ini ada tren untuk foreign buy ya untuk saham Antamnya sendiri. Dan mungkin yang terakhir untuk ASI itu sendiri, di mana tadi supportnya 5.600, resistennya itu 5.750 ya, dengan targetnya itu 6.000. Kalau kita melihat yang pertama adalah year to date foreign inflow-nya itu sekitar 600 billion. Yang kedua itu kita melihat dari seluruh otomotif, market share-nya itu cukup stable di angka 52 sampai dengan 54. Terus juga kita mengetahui bahwa tahun depan itu mobil CBU kayak BYD, Chery, ini harganya akan naik. Karena kan ada insentif PPNBM dan cukai normal, sehingga ada kemungkinan akan ada pergeseran dari konsumen akan kembali ke mobil Jepang, serta unit bisnis dan corporate action ya, beberapa akuisisi ini bisa memperkuat lini bisnis ASI, sehingga secara fundamental ASI dan Antam masih cukup oke di masing-masing sektornya itu sendiri. Baik, itu dia tadi rekomendasi untuk Antam dan ASII masing-masing di target price ya 3.720 dan juga 6.000. Kita ke review terkait saham-saham rokok Mas Christian yang kemarin melesat sangat signifikan usai adanya komentar dari Menteri Keuangan terhadap kebijakan cukai rokok ini ya. Anda melihat sejauh apa sih saham-saham rokok ini masih akan mengalami penguatan beberapa hari ini, dan kemudian sudah waktunya waspada profit taking atau masih ada penguatan lebih lanjut? Oke, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kenaikan saham ini mencerminkan policy driven rally ya, di mana kritik itu dari Pak Menteri Keuangan itu desain kebijakan cukai itu dinilai sebagai indikasi adanya potensi review. Tahu ya, setidaknya atas kenaikan tarif ya yang selama ini dianggap menekankan selama ini tarifnya itu cukup tinggi ya, dan ini ada mereview kembali bahwa dari Menteri Keuangan juga akan eh, antara menahan ataupun bahkan menurunkan, sehingga dalam jangka pendek ini memicu rally ya, karena pasar menilai ada peluang ruang nih untuk margin emiten yang akan semakin tinggi lagi untuk marginnya, terutama bagi gudang garam dan juga HMSP ya, yang selama 2 tahun terakhir kita mengalami margin compression akibat cukai yang melonjak tajam. Nah, Baik, kalau misalnya kita melihat untuk peluang kebijakannya itu secara jangka panjang, meski ada peluang revisi kebijakan, ya. kebutuhan penerimaan negara itu kan dari cukai cukup tinggi. Artinya relaksasi hanya mungkin bersifat sementara atau Ya. gradual saja sih. Baik, baik, terima kasih Mas Christian, reviewnya tadi untuk saham-saham rokok sudah kita bahas, kemudian saham-saham pilihan dan juga saham yang baru saja IPO tadi ya, ada emiten emas, dan tadi untuk IHSG sendiri diproyeksikan akan mungkin bisa mengalami penguatan ya Mas ya, terdongkrak oleh tadi IPO dari emiten emas itu sendiri. Terima kasih Mas Christian, research analyst dari MNC Sekuritas sudah bergabung di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mas Christian. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita masih akan punya informasi lainnya, tapi jangan kemana-mana, kita akan bergabung kembali dengan rekan Wiki Adrian. Wiki, ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, PT Lamtri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR yang optimis dapat menuntaskan proyek smelter aluminium pada tahun ini. Informasi akan kami sampaikan usai jeda berikut, tetap bersama kami.